Masih ingat dengan ayam ini ya? Ayam ini adalah ayam korban keganasan atau korban koloninya. Ketika koloninya sudah mulai tumbuh mentalnya, ternyata ayam ini pada kondisi itu sedang terpojok sehingga dia menjadi korban dari keganasan itu. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya ada yang kami modifikasi dari luka-lukanya karena mengingat kalau mempertahankan kondisi jenggernya, tentu ini akan sangat mengganggu sekali untuk performa ayam pikat ini. Nah, di sini adalah bagian jengger yang kami lakukan modifikasi. Apakah modifikasi itu penting? Tentu saja penting jika diperlukan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar semuanya, rekan-rekan peternak, saudara-saudara sahobi, dan saudara-saudara Taji Api, di mana saja kawan-kawan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan, atas kerelaan hati kawan-kawan yang selalu mendukung kami di channel Taji Api Farm. Semoga apa yang kami upayakan dan semoga apa yang kami bagikan menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan ngobrol lagi ya tentang ayam hutan merah Sumatera lagi, tentang ayam Brogo lagi. Itu secara khusus, secara umumnya adalah tentang ayam yang sifatnya hobi ya, sifatnya hobi, tentang ayam yang terjun di dunia kontestasi, bisa jadi kontestasi suara, bisa jadi kontestasi fisik atau keindahan dari aksesoris lain seperti bulu atau tubuhnya. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah apakah modifikasi pada bentuk tubuh atau bagian tubuh itu menjadi penting? Tentu penting jika diperlukan. Nah, kita akan membahas kesemuanya. Tentu saja apa yang kami sampaikan di sini adalah bagian dari pembelajaran, bagian dari membagikan sedikit pengetahuan kami, bukan untuk diperdebatkan dan bukan juga untuk dibawa ke ranah benar dan salah. Mungkin teman-teman juga memiliki hal-hal yang berbeda atau memiliki tips dan trik tentang modifikasi pada bagian tubuh ayam, khususnya di sini adalah ayam hutan merah Sumatera. Ketika sahabat dan teman-teman semua menekuni dunia ayam, di sini adalah peternakan ayam yang sifatnya adalah ayam yang terjun pada kontestasi fisik atau kontestasi visual, bisa jadi itu tentang postur, bisa jadi itu tentang keindahan lainnya. Apakah modifikasi pada fisik ayam dibutuhkan? Tentu saja dibutuhkan. Seperti hal yang kita tahu, banyak sekali modifikasi yang kita lakukan. Kami di Taji Api melakukan modifikasi di Taji Api Farm karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah selain untuk estetika ayam hias, juga untuk mencegah terjadinya bagian-bagian tubuh yang bisa mengganggu. Seperti halnya ayam yang kami perlihatkan di awal tadi, itu adalah ayam yang sempat kami ceritakan bahwasannya ayam itu mengalami kondisi yang sangat tidak mengenakan, di mana ketika ayam itu menjadi korban dari keganasan kelompoknya. Sebelum kelompoknya ini kita pisahkan secara diikat agar mereka tidak mengulangi lagi hal-hal yang bersifat fatal dan berbahaya. Nah, di sini kami melakukan modifikasi perapian jengger, sehingga kemarin itu jenggernya kami bikin lurus dan kami tinggalkan satu. Selain untuk menjaga agar pandangannya tidak terganggu karena jengger yang terkulai, jenggernya sempat robek ya. Jadi kami lakukan modifikasi seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat sendiri kondisinya. Nah, kondisi inilah yang kami sebut dengan kondisi ketika modifikasi dibutuhkan. Jadi bisa kita lihat dengan baik, itu jenggernya yang seperti gergaji atau rigi itu sudah kita hilangkan karena kemarin itu robek, yang satu roboh ke kanan dan yang satu roboh ke kiri. Akhirnya pada kondisi ini ayamnya menjadi sangat tidak nyaman, dan pada kondisi ini pula kemungkinan fungsi dari matanya bisa sangat terganggu, sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan modifikasi jenggernya, sehingga jenggernya jadi terlihat lebih lurus dan tidak ada lagi rigi atau tidak ada lagi bunganya. Nah, untuk yang lain ya, untuk yang lain juga bisa kita ketahui seperti halnya pada ayam-ayam yang memiliki tujuan kontestasi fisik, itu biasanya modifikasi lain yang dilakukan adalah pada bagian jalu.
pada bagian jalu bisa jadi dihilangkan, bisa jadi diruncingkan, atau bisa jadi ditumpulkan. Nah, sebenarnya di ayam hutan atau ayam-ayam yang lain juga untuk modifikasi jalu juga kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mengamankan tali pikat, untuk mengamankan tali kakinya sehingga tidak terlalu membelit panjang ya. Kalau terlalu membelit panjang, tentu saja hal yang akan membahayakan itu bisa saja terjadi. Terkecuali untuk ayam yang kita kurung, ayam hias yang kita kurung di kandang, kemungkinan jalunya tidak usah kita modifikasi. Ada juga beberapa kebutuhan untuk memodifikasi jalu itu karena ingin membantu proses breeding. Membantu proses breeding, mengingat jalu yang terlalu panjang juga tidak baik atau bahkan menghalangi proses breedingnya terhadap ayam betina. Jadi bagaimana dengan modifikasi jalu? Tentu kembali lagi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya semua kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Semua kita sesuaikan dengan keadaan dan tidak ada yang tidak bisa. Pengertiannya tidak bisa itu adalah ketika kita memenuhi standar-standar kesehatan yang dilakukan untuk melakukan modifikasi pada bagian tubuh ayam. Kami menggunakan bahan-bahan alami kalau untuk modifikasi jalu ya. Kami biasanya menggunakan kentang yang kami rebus setengah matang, terus kami tancapkan di jalu dan jalunya akan mudah sekali copot. Kami tidak melakukan pemotongan dan kami juga tidak melakukan peruncingan terhadap jalu. Jadi memang kami lepaskan sehingga nanti jalunya menjadi tumpul dan untuk kemudian tumbuh jalu baru. Nah, jalu baru ini juga akan terus memanjang dan kita akan lakukan lagi modifikasi seperti tadi. Jadi kemungkinan untuk jalu ini sangat lama ya. Kalau untuk jengger biasanya itu tadi, mengingat jengger yang sudah rusak, selain merusak pada tampilan juga akan mengganggu pada fungsi penglihatan di mata dari ayam hutan merah Sumatera ini sendiri. Saya pikir juga untuk ayam-ayam yang lain banyak melakukan modifikasi jengger, tentu sesuai dengan standar, dengan alat-alat yang memang sudah kita sterilkan dulu, tidak asal-asalan, sehingga untuk mencegah infeksinya terjadi itu sangat kecil sekali. Untuk selanjutnya setelah kita lakukan modifikasi jengger tadi, kita biasanya selalu membarengi dengan memberikan antibiotik untuk manusia ya. Jadi memang kita upayakan memenuhi standar kesehatan dan memang kita upayakan juga untuk menjaga dari kenyamanan ayam itu sendiri. Mungkin kawan-kawan juga pernah melakukan hal ini, tentu memiliki alasan masing-masing kenapa itu harus kita lakukan. Kalau kami ya seperti yang kami ceritakan tadi, bahwa modifikasi ini kami lakukan untuk mendukung kenyamanan dari ayam itu sendiri. Bahkan ada beberapa memang yang ayamnya terjun di kontestasi visual ya, bisa jadi itu keindahan bulu dan tubuhnya. Modifikasinya ada yang dilakukan secara ekstrim ya. Misal juga ada ayam yang pada kontestasi fisik juga melakukan modifikasi pada bagian jengger, itu jenggernya dihabiskan. Nah, kembali lagi kepada apa yang saya sampaikan tadi, ini sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keinginan. Kembali ke pertanyaan awal, apakah modifikasi tubuh atau aksesoris pada ayam itu salah? Tentu saja tidak salah dan tentu saja diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing ayam itu. Terjun di dunia manakah ayam itu? Apakah dia di kontestasi fisik atau di kontestasi visual? Demikian saja video singkat kami pada kali ini. Kami ulang kembali bahwasanya apa yang kami bagikan hanya sekedar sharing, hanya sekedar cerita dan berbagi sedikit pengalaman. Semoga ini menjadi bermanfaat. Salam untuk keluarga. Salam hangat membara dari kami TJ Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.